Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, salatullahi ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Hadirin mutawamin wal mutawammin wal mutawamat, segenap ibu-ibu, ibu ustazah, ibu hajjah, insyaallah semuanya calon-calon haji, ibu RT, ibu RW, segenap jamaah majelis taklim Sabilul Najah, khususnya ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, mari tak pernah bosannya, tak pernah hentinya dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban tawadhu ummi, sharing bersama, yang mudah-mudahan Allah terima, Allah ridha. Artinya mudah-mudahan tidak kali ini saja, suatu saat nanti pun Allah akan hadirkan kita bersama. Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti ibu-ibu semua bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah Madinah,
ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa Nabi, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Satu saat nanti kita semua akan mati, betul Ibu? Halo. Suatu saat yakin kita semua akan mati. Mengapa demikian? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bahkan dunia ini pun akan hancur seiring dengan kiamatul kubra. Setelah dunia ini kiamat, semua orang mati semua, dunia kiamat, maka akan dibangkitkan lagi Ibu. Dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hasil karya kita di dunia Ibu. Subhanallah, nanti semuanya ada CD-nya. Jadi ada kebangkitan yang maha dahsyat Ibu, yaitu kebangkitan semua makhluk Allah dari alam kubur menuju alam padang mahsyar yaumil kiamat. Ibu bayangkan kayak apa ngerinya, kayak apa banyaknya. Seluruh manusia akan tumpah ruah menjadi satu di alam padang mahsyar itu. Yuk bayangkan sejenak kita di tengah-tengah mereka ini. Saking panasnya, saking ngerinya, ada yang keringatnya semata kaki, selutut, sepusar, sedada. Bahkan ada keringatnya yang menenggelamkannya Ibu. Tergantung amalnya masing-masing. Tapi subhanallah, di tengah hiruk pikuknya hari kiamat, di tengah kesengsaraan hari kiamat, 40 tahun lebih akhirat kali 1000 Ibu. Semua orang menderita, teriak-teriak, minta tolong. Nabi pernah berpesan, Nabi pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Kata Nabi, ada 7 golongan yang akan mendapatkan payung perlindungan, mendapatkan keistimewaan dari Allah di hari kiamat nanti. Mereka tidak merasakan panas, mereka tidak merasakan haus, mereka tidak merasakan sengsara. Sebaliknya mereka merasakan nikmat, adem, ayem, tentrem. Bahkan mereka berkumpul di hadapan mereka hidangan-hidangan yang sangat lezat. Di saat semua orang dalam kehausan, kepanasan, kesengsaraan hari kiamat. 7 golongan ini mendapatkan khusus payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salah satunya adalah ibu di antaranya.
Amin. Siapa itu yang pertama? Imamun adilun, yaitu imam yang adil, presiden yang adil, pemimpin yang adil. Ketiga, ia seorang pemimpin, presiden, adil untuk rakyatnya, atau untuk istrinya, atau untuk anak-anaknya, atau untuk masyarakatnya. Bahkan adil untuk dirinya, ibu. Ketiga, dalam urusan dunia dia semangat, tapi urusan akhirat dia kagak semangat, belum adil, ibu. Baik, adil untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk waktunya, dan lain sebagainya. Imam yang adil akan mendapatkan satu jaminan perlindungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, siapa ibu? Syabun nasya'un fi ibadatillah, yaitu anak muda yang tumbuh dalam taat istiqomah, rajin ibadah kepada Allah. Ibu, jarang bu ya ada anak muda tekun ibadah. Biasanya mah anak muda ya senang-senang biasa. Memang anak muda. Tapi kalau ada anak muda tumbuh dalam taat istiqomah, subhanallah. Ada anak muda taat tumbuh dalam istiqomah beribadah kepada Allah. Ini anak muda yang akan dipilih oleh Allah. Satu jaminan dari Allah untuk anak-anak muda yang tekun beribadah di alam pada mahsyar ini. Ibu masih muda apa udah tua? Boleh umur tua Ustaz, tapi semangatnya masih semangat muda. Ini cakep, ya kan? Semangat ngajinya menggelora, semangat baca Al-Qur'annya menggelora. Pokoknya untuk kebaikan Pak 100% bahkan 200% semangatnya Bu ya. Berarti emang ibu masih muda. Pemuda yang tumbuh dalam taat istiqomah, satu jaminan dari Allah akan mendapatkan payung perlindungan di hari kiamat nanti. Lanjut Bu. Yang ketiga ya. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu bergantung, selalu terpaut dengan masjid. Seseorang yang hatinya terpaut, tergantung, rindu akan masjid, akan majelis taklim. Kalau kakak ke masjid, kalau kakak ke majelis taklim, rasanya itu kayak ada yang hilang gitu. Bu, ibu kakak ngaji seneng apa susah? Yang bener. Bu, ibu kagak ngaji seneng apa susah? Kagak ngaji seneng, libur soalnya. Hatinya selalu ingin ke masjid, hatinya ingin selalu ngaji. Tuh. Jadi di dalam hatinya itu rindu masjid, rindu majelis taklim, rindu majelis zikir. Inilah salah satu golongan yang akan dijamin oleh Allah mendapatkan nikmat tentram damai di hari kiamat itu. Jadi jangan pernah kagak ngaji, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan masjid. Bahkan kata Nabi, idza kharaja minhu hatta yamuda ilaih, ketika dia keluar dari masjid, ia buru-buru pengen masuk lagi.
Ya. Ketika diliburkan ngajinya, kenapa harus libur sih Ustaz? Wih, itu. Ya. Jadi ngajinya orang mau libur, ke masjidnya orang mau libur. Subhanallah. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya, akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah. Yang terpaut dengan masjid, orang yang terpaut dengan majelis ilmu, hatinya selalu ada dalam hatinya itu masjid, itu majelis ilmu. Subhanallah Ibu. Inilah orang yang termasuk satu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa Ibu? Keempat. Warajulani tahabba fillah istaba'an alaihi faftaraqa alaihi. Seseorang, dua orang, banyak. Mereka berjumpa, bertemu karena Allah, Ibu. Jadi dua orang yang bertemu karena Allah, mereka kumpul karena Allah, Ibu. Ngaji bareng karena Allah, kumpul bareng, zikir bareng. Umpama mereka berpisah pun karena Allah. Berarti ini Ibu berkumpul karena Allah, betul Ibu? Minimal dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Oke, hari ini engkau tidak jadi istriku, nggak apa-apa, tapi kita tetap jadi saudara ya, Dek. Iya. Kagak jadi besan, kagak kenal Ibu. Bencinya sampai sekarang orang hari-hari, orang sembuh-sembuh. Ada. Jadi orang yang bertemu saling hormat menghormati, ya, saling sayang menyayangi karena Allah. Umpama pun berpisah pun karena tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, kita tetap bersaudara deh. Oke, hari ini kita tidak bisa bersatu, ya, tapi aku tetap mendoakanmu yang terbaik. Kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Subhanallah. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Termasuk insya Allah hari ini Ibu bertemu karena Allah. Inilah sesungguhnya majlis yang paling mulia Ibu. Jadi ada taman surganya Allah di dunia, kata Rasul. Apa itu? Yaitu majlis ilmu, majlis zikir. Bahagia orang-orang yang duduk di dalamnya, Ibu, karena mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima, warajulun dzakarallaha fi khalwatin faqadat ainahu. Yang kelima, seseorang yang mengingat Allah, zikir kepada Allah dalam keheningan, dalam kesendirian, sampai tak terasa meneteskan air mata, Ibu. Pernah di tengah malam Ibu meneteskan air mata, menangisi dosa-dosa, bukan nangisin utang banyak banget Ibu. Di tengah malam munajah kepada Allah, Ibu, sampai tak terasa itu air mata sampai membanjiri sajadahnya, Ibu. Ya, anak-anak muda, kalau bisa mah menangis karena Allah, ya, bukan menangis karena diputus cinta. Jadi mulai hari ini, detik ini, Ibu, kita coba menangis karena Allah, Ibu. Karena dosa-dosa kita, karena keburukan kita, Ibu.
berarti kita bertaubat kepada Allah Subhanahu. Itu sampai meneteskan air mata ibu. Ada hadis qudsi ini. Air mata yang pernah kita teteskan di muka bumi ini karena Allah, karena dosa kita itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Bahkan ada satu cerita ketika seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka, datanglah ya, dia berbicara kepada Allah, ya Rabb, jangan kau masukkan hamba ini ke dalam nerakamu ya Rabb. Siapa engkau? Bahasanya seperti itu. Jangan kau masukkan hamba ini ke dalam neraka ya Rabb. Kenapa? Siapa engkau? Aku adalah air matanya yang pernah ia jatuhkan sewaktu hidup di dunia karena takut kepadamu ya Allah. Jadi air mata yang pernah kita tumpahkan karena takut kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita, munajat sahdu ketika berzikir kepada Allah, ini sangat luar biasa. Ibu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Coba nanti malam kita coba menangis karena Allah. Jangan menangis kagak punya duit, Bu. Udah biasa menangis kagak punya duit, Bu ya. Coba menangis karena Allah. Warajulun. Yang keberapa ini, Bu? Warajulun da'athu imra'atun datu munsabil wa jamalin. Seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai pangkat kedudukan derajat, bahkan cantiknya luar biasa. Kira-kira buat apa? Seseorang yang diajak kencan oleh wanita yang sangat cantik, kedudukannya tinggi. Datang sama ibu pangeran yang sangat tampan, mobilnya mewah, diajak keliling kota. Suami kagak tahu mau apa kagak. Belum ada kali. Coba kalau ada mau baik. Nah, ini akhafullah. Tidak. Sampai-sampai hatinya mengatakan, aku takut kepada Allah. Suami kagak lihat, istri kagak lihat, orang lain kagak lihat, jamaah kagak lihat, cuma kita berdua. Subhanallah, kira-kira kuat apa itu? Subhanallah, kok kuat? Ya, dia bisa menjaga dirinya. Inilah orang yang dipilih oleh Allah. Seseorang yang tahan rayuan perempuan yang cantik, lagi berpangkat untuk berbuat yang tidak baik, tapi dia kuat, ibu. Atau sebaliknya, ya, laki-laki yang mengajak kita, ibu-ibu, tapi ibuku kuat. Jadi ibu adalah istri yang setia, istri yang salehah. Maka banyak sekali kasusnya sekarang ini, ibu, terjadi perselingkuhan di mana-mana. Betul? Berarti dia sudah keluar dari 7 golongan ini. Naudzubillah, sampai menjual kehormatan, umpamanya, naudzubillah, sampai menjual kehormatan, naudzubillah, sudah jauh dari rahmat ridhonya Allah. Untuk
siksa orang-orang yang menjual kehormatan ibu akan ditusuk dari kemaluannya sampai umbun-umbun. Sayang orang bunyi mati-mati. Subhanallah, alhamdulillah. Untuk orang yang biasa menjual kehormatan ibu akan ditusuk dari kemaluannya sampai umbun-umbun, dibakar seperti kambing guling di nerakanya Allah. Namun hari ini kau boleh tertawa, kau boleh suka, silahkan. Siapapun dia, monggo sekarepmu. Tapi ingat, ada azab Allah yang sangat pedih. Di mana? Di nerakanya Allah. Alhamdulillah. Ayo kita jaga nilai kualitas kehidupan ini, ibadah kita. Karena semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berderma, berinfak, bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya kagak tahu. Seseorang yang bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain, namanya sedekahus sirri. Kemarin sudah diterangkan dahsyatnya sedekahus sirri. Subhanallah, ibu. 7 golongan yang akan mendapatkan jaminan payung perlindungan dari Allah. Siapa saja ibu tadi? 1, imam yang adil. 2, pemuda yang tumbuh dalam taat istiqomah rajin ibadah kepada Allah. 3, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, terpaut dengan majelis taklim, gak pengen jauh-jauh, selalu hadir, agak mau libur, jadi hatinya selalu terpaut dengan masjid, ingin selalu sholat berjamaah, ingin selalu belajar majelis taklim. Yang keempat, seseorang yang bertemu karena Allah, umpama berpisah pun karena Allah. Insya Allah termasuk ibu-ibu kami. Yang kelima, seseorang yang dalam kesendirian atau keheningan dia zikir, dia ingat Allah sampai meneteskan air mata karena dosa-dosanya ini. Insya Allah ya. Jadi mulai hari ini sering menangis bu ya, menangis karena Allah. Yang keenam, seseorang yang tahan akan rayuan laki-laki ataupun rayuan perempuan yang cantik yang bukan istri kita atau bukan suami kita. Inni akhafullah, tidak, saya takut kepada Allah. Biarpun orang lain gak lihat, jamaah kita gak lihat, istri kita gak lihat, suami kita gak lihat, tapi Allah lihat kita. Itu subhanallah. Yang ketujuh, yaitu orang yang tersedekah sirri, menginfakkan hartanya, berbuat kebaikan tanpa harus diketahui oleh orang lain. Cukuplah hanya dia dan Allah saja. Insya Allah ibu termasuk ada di 7 ini bu. Kira-kira sudah ada belum bu? Ya kalau bisa 7-7-nya ada. Kalau kagak ya 6, 5, 4, 3, 2, minimal 1 ibu. Bu, ya kita berjumpa karena Allah. Berpisah
disambung karena Allah. Jadi habis pulang ngaji tetap damai tentram ibu. Gak ada yang namanya saling benci, saling prasangka buruk dan lain sebagainya. Subhanallah. Tafsir Jalalain masih ada waktu nggak Bu? Apa udah? Saya mah nurut baik sama ibu. Oh mau udah. Siap. Berarti tafsir Jalalainnya kita tunda Bu untuk minggu yang akan datang. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tetap sehat, panjang umur, tetap istiqomah. Jadilah insya Allah ibu-ibu termasuk golongan 7 golongan yang akan dimuliakan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah.